Allah ada teman-teman, ada Bang Zuma insya Allah ya. Insya Allah ada. Kita tunggu aja beliau, sabar. Ya Alhamdulillah. Wih, ini ada Gurunda. Bismillah. Loh, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gurunda, sebentar. Ini settingannya salah, sebentar. Masalah orang cuma mau lihat mukamu juga kok. Ini siap-siap keren. Ayo teman-teman muslimah udah pada naik nih Gurunda. Channel saya yang gede semua dilaporin dek. Loh, yang nomor 1 itu dilaporin Gurunda. Mampus lagi dia semalam. Tanggal 7 baru berapa hari Gurunda? Tanggal 7 deh. Waduh. Lama. Astagfirullahaladzim. Mereka silakan Bang Reot. Gemar kali menyalipkan. Gemar ngelapor Gurunda. Astagfirullahaladzim. Ibaratkan masa dulu, ini Yudas ini berapa kali disalib Yudas ini dibuat. Yudasnya tersalib berulang-ulang. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah langsung 250 yang nonton. Teman-teman silakan share-share ke teman-teman Kristen yang lain ya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas ini. Diskusilah baik-baik. Masya Allah. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Gurunda, izin tanya dong, itu kenapa sih bom-bom kok selalu ngajak di YouTube itu? Faktornya apa ya kira-kira Gurunda? Karena kalau dia ngajak di YouTube, dia sudah tahu pasti saya nggak mau ke situ. Oh jadi dia ngajak yang Gurunda nggak mau gitu? Iya betul sekali. Dia tahu. Buktinya pernah nggak dia ke YouTube? Gak pernah kan? Iya betul. Dia di mana setiap juga. harinya 24 jam? Di TikTok. Di TikTok. Andai kan Betul, selama betul, ini dia di TikTok, di YouTube, StreamYard maksudnya, atau di Zoom, bukan di TikTok, ya masuk akal. Ini dia di TikTok 24 jam, habis itu kalau ketemu Bang Zuma harus di YouTube, karena dia tahu nggak mungkin ke situ. Betul Gurunda. Iya, itu sama halnya. Ayo kita diskusi offline. Di mana? Di Belanda. Ya sama aja. Kayak berharga aja. Kalau dia berharga, mungkin. Bagi kita dia cuma sampah. Ngapain ke Belanda? Orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau tanya, silakan. Apakah dosa murtad itu Allah akan ampunkan Bang Zuma? Dosa murtad, kalau dia kembali Muslim, ya diampuni. Apakah ada dalilnya Bang Zuma dalam Al-Quran itu? Barang siapa yang beriman, lalu kemudian kafir, lalu beriman lagi. Nah itu kan ada dalilnya. Oh ada Jelas ya? Iya. Oke Bang Zuma mau tanya itu saja. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Buset, cuma nanya gitu doang. Cuman yang ditakutkan itu di dalam Al-Quranul Karim, yang ditakutkan pada saat orang-orang ini kemudian dalam keadaan kafir, dia meninggal. An-Nisa ayat 137 kan jelas menerangkan seperti yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa asdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila.
Sesungguhnya orang-orang beriman lalu murtad, kemudian beriman lagi, kemudian murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Masya Allah. Yang ditakutkan, ya udah kalau gitu saya murtad dulu dah, biar bisa dapat Indomie. Habis dapat Indomie baru beriman lagi. Lah gimana kalau misalnya pas makan Indomie innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Gimana tuh? Pas lagi enak-enaknya kemudian makan Indomie sedet. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu jadi kalau di Al-Quran itu Nah, di sini- pertanyaan kayak gitu dijawab gitu deh. Lanjut. Siap, Gurunda, Masya Allah. Silakan Bang Awi. Ada yang mau ditanyakan, Bang Awi? Bang Awi, Enak dari juga. Muslim atau Kristen, Bang? Habis olahraga enak juga ya. Masya Allah. Bang Awi, halo. Di mute dia. Bang Awi, halo. Aduh, kabur Gurunda. Biarin aja. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar menarik Waalaikumsalam Gurunda. warahmatullah. Kira-kira temanya apa Gurunda ini? Apapun. Temanya 2000 tahun masa menyembah Yudas. Nah gitu. 2000 tahun masa Penyembahan Yudas. penyembahan Yudas. Iya. Akhi Ben Abraham, Iya, gimana kabar Akhi? Sehat? alhamdulillah, Ki Juma. Gimana Masya kabar Ki Juma? Saya sehat Bang. Seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Bermukim di mana abangku ini? Jakarta juga? Sebelumnya Jakarta, tapi Ani sekarang di Surabaya. Allahu Akbar. Masih di Jakarta, Bang? Sudah balik kemarin, Senin kemarin. Balik. Udah balik. Berarti lama dong, berapa hari itu di Jakarta, sejak hari apa kemarin itu ya? Kurang lebih 10 hari kali ya. Wih, lama Iya. kali. Alhamdulillah. Insya Allah awal Mei atau pertengahan Mei ke Jakarta lagi. Waduh, mantap nih, sering ke Jakarta nih. Iyalah, jumpa-jumpa teman-teman kita Iya. di sana. Kemarin juga teman-teman yang yang terafiliasi di API Jatim juga katanya sih mau bikin kopdar itu, Bang Ardiansa, Jatim ya? yang Surabaya. Oh Surabaya. Bukannya udah ya kemarin? Nggak, tapi rencananya nanti akhir puasa katanya, menjelang. Bang Ben berisik. Bang Ben berisik ngapain ini? Enggak. Saya Apa tadi berisik? saya. Oh, Gurunda. Siap Gurunda. Kemarin sih bilangnya akhir puasa lah, menjelang Lebaran lah katanya. Siap. Kita sapa dulu di sini. Ada M Ilham. Selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalsil Guru Nda. Kalsel Kalimantan Selatan ya. Selalu mengikuti Guru Nda aja kalau ada. Pamer baju dulu, pamer baju. Masya Allah. Pamer baju dulu. Masya Allah. Masya Allah. Pamer baju. Luar Baju. biasa ya. Bajunya ikut Ko Julius. Gimana Guru Nda kalau di Kalsil api ada nggak Guru Nda? Gimana deh Ardiansa? Kalimantan Selatan. Ada kayaknya ya. Kalimantan Selatan ada Kalsel. Ada. Ada Kalsel. Ya. Gurunda, ini ada tamu kita Nanti dari lagi. dari Kristen. Kita sapa dulu ya.
Terangkanlah. Halo Pak Fleming. Asal Yang benar. Yang benar dong. Kalau mau diskusi yang benar dong, jangan kayak gitu. Coba. Selamat siang, Pak Fleming. Pak. Waduh, galau kayaknya. Sini ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa, Bang Raja Laut. Kristen apa Islam Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. 8690. Minta izin Bang Juma, ini ada satu orang Ikhwan Fillah viewer namanya Bunda Sumi. Katanya dia pengen apa sih? Pengen simpan foto Bang Juma jadi DP, boleh atau tidak? Kalau boleh dia mau pasang, kalau tidak dia nggak akan pasang. Perempuan. Ini pura-pura budeg lagi Bang Juma nih. Iya, suaminya marah. Nggak kedengeran. Suaminya marah. Enggak. Dia cuma pengen. Baik, berarti nggak boleh Bang ya? Dewa sampaikan kalau nggak boleh. Iya, nanti suaminya cemburu, marah. Ardian saya kenapa di mute saya? Aduh. Siap. Siapa yang nge-mute kamu? Saya lo nggak nge-mute kamu kok. Gimana sih? Jangan gitu dong. Udah langsung aja diskusi ini itu. ini yang 2000 belum tahun. pernah ku buat mencret Nana ini orang ini dengan materi ini 2000 tahun Mbak Yudas. Silakan Gurunda. Iya. Kita mulai tema ini, Bang. Boleh? Tema apa? Itu Mana 2000 bisa tahun. 2000 tahun ente nyembah Yudas, masa pura-pura nggak baca? Mana bisa kau lawan aku Juma? Ya memang nggak bisa lah, mana bisa orang Bahlul dikalahkan kemudian sama orang cerdas, nggak bisa. Cuman saya bersedekah aja kepada abang, bersedekah. Ya udah. Bisa Oke. tema ini? Silahkan. Oke, baik. Menurut saudara, Kami bisa dikomparasi ya. bisa dong. Bisa. Menurut saudara, penyaliban ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel atau di tengah-tengah Bani Romawi? Nggak ada Bani Romawi, Juma. mulai panik Kamu kan? gimana sih? Mulai panik. Bukan kamu yang salah kok panik. Kamu bilang Bani Romawi, nggak ada istilah Bani Romawi. Bani Romawi itu maksudnya Vatikan, Roma, Jangan maksud-maksud. Eropa. Loh, Jangan nggak bisa. maksud-maksud. Nggak bisa. Kalau udah salah aja. Nggak Jangan bisa, maksud-maksud. Bang. Nggak bisa. Karena pada saat penyaliban, penulis-penulis Bible nggak ada hadir pada saat itu. Paulus Enggak. Paulus Akui dulu nggak ada. kesalahanmu. Akui dulu kesalahanmu. Nggak bisa. Bahwa dong. tidak ada Bani Romawi. Bani Romawi Enggak. itu maksudnya Kekaisaran Romawi punya pasukan, punya Jangan masyarakat, di mana Kristen adalah agama resmi, Katolik adalah agama resmi Kekaisaran Romawi pada saat itu, dan menjadikan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Betul? Udah tiga blunder kamu Juma, udah tiga. Kesimpulannya Tiga gini, blunder, saudara, dengarkan Jangan saya. dulu disimpulkan. Enggak. Biar Dari saya pernyataan jelaskan dulu saya nanti blundermu. Anda jelaskan. Gini. Oh, ya udah. Penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel dan di situ tidak ada campur tangan oleh kekristenan. Bapak-bapak gereja tidak turut campur, pendeta tidak turut campur, pastor tidak turut campur, orang-orang Kristen tidak turut campur atas penyaliban. Betul? Mana apa sudah ada Kristen di dalam penyaliban? Kasih waktu saya Mantap setelah sekali. Tepuk tangan Teruskan bintang dulu, Fajar. Nanti Artinya waktu kekristenan tidak ada keterlibatan terhadap penyaliban. Betul? Betul. Betul. Tepuk tangan buat saudara. Itulah.
Kita catat itu ya, semua diingat ya. Nah, bagaimana dengan saudara Udah? gelapkan? Iya. Udah? Iya. Udah? Iya, sudah. Nah, begini cuma, biar saya ajarin dulu kamu ya. Iya. Di dalam bahasa Semitik, itu kata bin itu hanya ada di dalam 3 bahasa yang kita kenal, Hebrew, Arab, sama satu lagi, ya. Itu yang bisa disebut bin. Kalau Yunani itu gen. Ya, udahlah, udah. Nah, itu pertama kamu akui ya kesalahanmu ya sama Oh, framing tidak ya, bisa. bahwa kamu salah. Karena kenapa? Setiap Yang manusia kedua. itu punya silsilah, Bu. Ntar dulu. Yang kedua kesalahanmu adalah kamu membuat framing yang disalibkan itu Yudas. apakah hadir orang Kristen, pendeta, pastor, kamu bilang lucu kamu. Tidak ya? Loh, bukan Tidak. masalah tidak. Loh. Bukan masalah tidak. Di zaman itu belum Belum ada Kristen. Belum ada Kristen. Iya. Ah, bagus. 2 orang. Mampus. Siapa Mampus? lagi? Ya belum ada Kristen pada saat penyaliban. Iya. Ah, Oke, Kenapa siapa emang? lagi? Ada lagi Kristen selain berdua orang ini? Kalau Islam udah ada nggak, Juma? Ada, orang-orang Muslim Oh, sudah ada. apalagi- apalagi Yesus Islam. sudah Muslim di situ. Jauh dari. Sabar jauh, dulu, jauh, sabar Kristen. dulu, sabar Muslim dulu. itu. Sabar dulu, Bang. Jadi penyaliban ini yang bersengketa kemudian ada 3. Yahudi, Romawi, Yahudi, Kristen dan Islam, kan gitu ya. Nah, pada saat penyaliban umat Islam betul yang umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW memang tidak ada. Yes, kita akui itu. Tapi orang-orang yang taat kepada hukum Oke, Taurat, diakui ya. iya, iya, yang taat kepada ajaran Tuhan itu masih ada, termasuk Tadi Yesus. kau bilang udah ada, sekarang belum ada orang Islam. Kau Muslim sudah ada waktu itu. Muslim sudah ada. Apalah Juma. Muslim sudah ada pada saat itu. Bukti Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah orang yang penuh berserah diri kepada hukum Tuhan. Jadi dia Muslim. Muslim itu, Pak, dengarkan. Muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Itu Muslim, ya. Nah, berarti Saya sudah ada jawab pada dulu. saat itu. Kalau Sementara kalau Kristen, Yesus mengajarkan makan sementara darah, minum Kristen darah, adalah minyak, orang-orang itu yang Muslim anti nggak? terhadap ajaran Kristus. Itu Kristen. Itu jelas tuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Saudara berdua mengakui bahwa Kristen pada saat penyaliban itu tidak ada. Nah, karena Kristen tidak ada pada saat penyaliban, maka tak ada hubungannya penyaliban ini dengan agama Kristen. Maka karena tidak ada hubungannya dengan kekristenan, maka cerita Kristen tentang penyaliban dengan tete bengek segala-galanya yang dikarang-karang kemudian itu tidak bisa kita bahas di sini sebelum kita tuntaskan kemudian apa yang menjadi latar belakang terjadinya penyaliban. Maka yang menjadi dasar pijakan, Kita ikutin aja dulu Bang Terang. oh iya, kalian kan sudah mengakui kalian tak ada, Kristen tak ada. Ngapain Anda masuk-masuk ke dalam? Kalian tak ada. Maka jangan tertawa dulu. Belum saatnya Anda menertawakan diri Anda. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bang. Anda sudah mengakui Kristen tak ada kan? Berarti Ya. Anda bukan tuan rumah kan pada saat itu? Maka sajian yang harus disajikan untuk menelusuri apa latar belakang penyaliban tersebut adalah ajaran Yahudi. Sepakat kita? Sepakat? Belum ajaran Sepakat? Yahudi dong. Sepakat tidak? Bukan ajaran Yahudi itu. Lalu ajaran siapa? Ya Ayo. itu peristiwa itu terjadi. Lilit lidah, ayo lilit lidah, ayo. Tadi Terjadi. Anda mengakui Maksudnya? Kristen belum ada. Tadi Anda mengakui Mana Kristen ada tidak ada. ajaran Yahudi menyalibkan orang? Di mana ada jalan itu? Inilah kalau minim ilmu. Inilah kalau minim ilmu. Itu hukuman. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Nah, ini kalau minim ilmu ya gini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu.
sebagai milik pusakamu. Ini dalilnya. Setuju tidak dalil ini? Setuju Ya, tidak? setuju. Masya Allah. Berarti, tunggu. Kristen tidak boleh masuk dulu ya. Kristen di luar pagar. Berarti, Apalagi Islam ya. Udah cuma. Udah cuma. betul. Islam kan Udah, aku bilang tadi. Islam. Tunggu. Diam dulu. Jangan hanya nyerocos. Diam dulu. Sabar. Waktu kita masih panjang. Masih ada 3 hari untuk kalian menyadari bahwa yang kalian sembah selama ini Yudas. Sabar. Tadi Anda sudah mengakui, sabar. Tadi Anda sudah mengakui Kristen belum ada. Islam juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum ada. Oke. Ya, belum ada. Berarti yang ada pada saat itu adalah Yahudi beserta dengan seperangkat aturan-aturan. Udah ya. Biar aja Bang dulu, Bang. Sabar dulu. Anda belum dapat poinnya. Anda cuma nyerocos aja. Poinnya dulu. Kita sudah mendudukkan tiket untuk supaya orang itu disalibkan di tengah-tengah Bani Israel. Tiketnya ada pada Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Jika orang tersebut memenuhi syarat, wajib hukumnya dihukum mati setara dengan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Oke ya? Oke. Betul ya? Oke. Nah sekarang muncul pertanyaan supaya kita tidak terlalu panjang nih. Kira-kira. Jangan dulu bawa ke Kristenan Anda ya. Kira-kira nih. Terlepas daripada akidah, terlepas daripada doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Menurut tiket Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, kita dudukkan Yesus. Kira-kira dosa yang diperbuat Yesus yang sepadan dengan hukuman mati apa yang dia lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan di atas tiang Jangan, salib? oke. Jawab. Ya saya jawab ya. Yang pertama, 1. dosa Juma yang pertama adalah dosanya Juma ada. Kristen aja belum ada pada saat itu. Sabar dulu. Kristen aja belum ada apalagi Juma. Kok larinya ke Juma? Tunggu dulu. Ada 3 dosanya penyakitmu. Juma dalam pernyataan kesempatan ini. Yang pertama, dia Tadi kita katakan dengarin kau. sudah ada Muslim di zaman Yesus oleh karena berserah. Di dalam bilangan Bileam Nabi itu punya keledai berserah kepada Bileam. Lalu apakah keledainya Bileam ini adalah Muslim karena dia berserah kepada Bileam? Itu yang pertama Juma, itu kesalahanmu. Kalau kamu bilang keledainya Bileam ini karena berserah kepada Bileam, lalu itu adalah Islam, berarti keledai ini Muslim. Ya terserah kamulah yang nimpulin. Yang kedua, kamu bilang bahwa hukuman salib adalah punya orang Yahudi. Kamu nggak tahu di dalam bilangan itu orang Yahudi belum ada orang Israel sampai ke tanah Kanaan, bro. Mereka itu di dalam kisah keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu masih dalam perjalanan dari Mesir, bro. Jadi Anda tidak tahu hukum. Hukum yang dilakukan di saat itu adalah mereka masih ada di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Itu bukan hukum Yahudi. Aduh, masuk Allah. Si Juma ini Udah. kebanyakan makan mecin. Yang ketiga, kesalahanmu. Yang ketiga kesalahanmu. Ya. Yang keempat tadi sudah 3 tadi. Yang keempat. Tahu aja kamu banyak salah. Iya, nggak apa-apa, Yang kelima nggak apa-apa. sekarang. Yang kelima kesalahannya. Ya udah lanjutlah kawan saya yang nerusin bahwa salahnya terlalu banyak. Gak apa-apa Apa Bang lagi? Terang. Apa lagi? Masih ada? Kalau tidak ada giliran Anda kemudian. Enak sama kawan saya ini kan Juma kalau saya Iya. permalukan Silakan. di sini kan Ada nggak penambahan bagus. dari penyembah Banyak kan Yudas yang satu, penontonnya silakan. nanti. Silakan, yang nyembah Yudas yang satu silakan. Masih ada sebelum saya bantai kalian Nah, berdua, silakan. sekarang begini, kalau kamu buat Apalagi? tema Apalagi? 2000 tahun penyembah Yudas, perhatikan. Yudas secara catatan Jangan Alkitab masuk ke situ adalah- dulu. Jangan masuk ke situ dulu. Ini Terus? kita belum sampai ke sana. Kembalikan ke saya dulu untuk membantah dalil Anda tadi. Kan yang keempat ini, yang kelima, yang keenam ini. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Saya lagi dong. Saya tanggapi Ya dulu. bilanglah ke saya Oke. dulu dong. Saya kasih tadi, kamu Oke. kasih ke saya. Yang mana sih kamu nggak konsisten? Kamu Saya tadi kasih ke bintang pajak penyembah Yudas yang Oh kedua. ya udah. Sabar, oke. Ya, Giliran silakan, saya nih. Pak Bintang. Ya. Tenang aja kamu cuma saya banyak dengar kok nggak apa-apa. Oke. Giliran saya. Yang pertama ada Oke. 3 poin yang saya dapat dari saudara.
tiket orang digantung dikarenakan dikutuk oleh Tuhan. Jelas dalilnya saya katakan kepada saudara, Ulangan 21 yang tadi. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian digantung dia. Jangan kau biarkan dan harus kau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Coba, ini Kristen belum ada, Islam belum ada. Berarti yang menjadi tonggak pengukuran penyaliban pada saat itu adalah Ulangan 21. Yang disalibkan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, dosa apa rupanya yang Yesus lakukan pada saat itu sampai kemudian dia dikutuk, dia disalibkan? Anehnya jawaban saudara kegelapan, dia mengatakan dosanya Suma. Jangankan Suma, Kristen aja belum ada pada saat itu, kok larinya ke depan 2000 tahun. Karena Suma 2000 tahun kemudian punya dosa, maka hari ini Yesus disalibkan. Apa-apaan agama lawak-lawakan kayak begini? Ya, siapa yang bilang begitu? Ya udah, kalau begitu tolong, saya masih kasih kesempatan kepada saudara. Apa sebabnya Yesus disalibkan pada saat itu? Jawab. Ya, karena menurut orang Farisi dia menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Oke. Itu dulu tidak. Oke, tolong tunjukkan mana tuduhan itu. Apa yang Yesus lakukan? Bukankah Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berbicara bukan atas kehendakku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Mana pembuktian itu bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah? Bukankah di dalam Yohanes 31 nomor 10, Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Wahai Bani Israel, kalau hanya karena alasan itu kamu melempar aku batu, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Jadi tak ada alasan. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi menjadikan itu sebagai alasan? Dia menghujat Allah. Kenapa? Karena di dalam Matius 26 nomor 59, mulai hari itu imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Tertolak Anda. Jawaban Anda tidak rasional. Jawaban Anda tidak rasional. Yang kedua, tunggu. Berarti kamu setuju dong dengan orang Farisi yang mau membunuh Yesus? Oh tidak, kita belum sampai ke endingnya. Ini makanya saya katakan kepada saudara, yang kalian sembah itu Yudas. Kok Yudas? Lah iya, tidak ada alasan kemudian, tidak ada dosa bagi Yesus. Tidak ada dosa bagi Yesus. Yesus kan suka mengkritik orang Farisi. Jadi nah sekarang apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Ini kan personality jadinya. Iya, sekarang apakah itu dosa? Coba tunggu. Kalau ada imam-imam. Contohnya begini. Sabar, saya bilang sabar. Kalau saya bilang begini, Juma adalah penyesat. Sabar dulu. Anda seakan-akan sebarisan dengan iblis yang menginginkan pembunuhan terhadap orang suci Yesus. Saya akan minta kepada saudara, apa pertanyaan awal saya tadi, saudara-saudaraku Kristen penyembah Yudas? Apa yang saya katakan? Tolong tunjukkan kepada saya dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati. Apa kata kalian? Dosanya Suma. Yang kedua, selalu kemudian bersaksi bahwa dia setara dengan Tuhan. Apa lagi? Ada lagi? Gak ada kan yang bisa Anda tunjukkan dosa Yesus? Tak ada kan? Hanya fitnah. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau Yesus, oke. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati, apakah Yesus boleh dibunuh? Ya itulah fitnahan itu kan. Nah, berarti Yesus mati karena fitnah atau Yesus mati karena dosa waris? Jawab. Ya melalui fitnahan itulah. Yesus dipakai Tuhan. Untuk menggenapi nenek Mukiper nubuatan di dalam perjanjian lama. Begitu. Aduh. Saudara, saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu Juma, jangan histeris kamu ya. Anda tidak bisa menunjukkan dosa-dosa Yesus kan? Sebentar. Yesus itu nggak ada berdosa. Nggak ada berdosa. Pontius Pilatus itu Pontius Yesus Pilatus itu
Pilatus tidak ada itu, dosa. Iya, dia kan heran, kok nggak ada ini dosanya? Iya, Kok tidak saya menemukan tahu. ini sampai dia cuci Matius tangan. 27 itu, ya, Iya. nomor 15 dan seterusnya, ya. Sudah tahu kan? Yesus nggak ada kalau dosa tidak, kan? Dia merobek jubahnya dan melemparkan ke jemaat itu, silakan hukum. Yesus tak ada dosa kan? Ya tidak ada dosanya. Emang Pantaskah? yang bilang berdosa Pantaskah? siapa? Ada orang Kristen Pantaskah yang bilang kemudian, berdosa. pantaskah kemudian menurut hukum Yahudi orang yang tidak punya dosa dihukum mati? Itulah kesalahan Yahudi. Itulah Di- kesalahan di dalam Yahudi. Quran. Itulah kesalahan Yahudi. Kenapa Anda mengatakan Yahudi salah kalau ada nubuatannya? Mampus. Ayo. Kenapa Anda mengatakan salah terhadap Yahudi kalau memang ada nubuatan Yesus yang adalah Tuhan, Anda harus mati? Kenapa Anda menghitung itu kesalahan? Iya, ini ulahnya jawab dulu. orang-orang Farisi. Saya mau jawab Katanya dulu. ada nubuat. Saya mau jawab dulu begini cuma begini. Jadi Ini benar. Cuma kau Katanya berdoa ada biar nubuat. datang Roh Kudus Dengarin kamu, dulu, biar kamu mengerti. dengarin dulu. Gini, gini. Enak tuh menertawakan Kau itu penyembah Yudas, pintar. enak tuh di hari Sabat. Saya mau jawab dulu bintang. Saya mau jawab Katanya dulu. ada nubuat. Satu-satu dulu. Ya Satu-satu kau dulu. harus dibaptis dulu. Bintang. Nenekmu Bintang. kiper. Yesus tak pernah mengkristenkan saya mau jawab orang. dulu. Kok saya kau mengkristenkan? Enak aja lu. Jadi gini cuma, Ya, kenapa gimana? disebut waktu Yesus disalibkan, lalu itu menebus dosa warisan adalah karena dosa orang Farisi ahli Taurat yang kebencian dan fitnah itulah ditanggung oleh Yesus karena Yesus mereka fitnah yang tidak berdosa itu. Dalil. Loh, kan dikatakan oleh Pilatus, baca itu di dalam Matius 28. Dalil. Bahwa dia ini tidak bersalah. Dan terus? aku cuci tangan. Tidak bersalah. Aku cuci Dalil. tangan dan tidak berhak untuk menghukumnya. Namun karena orang banyak ini, maka aku melakukan ini. Itu jadi Orang banyak ini dosa kenapa? fitnah. Orang Dosa banyak ini fitnah. kenapa? Orang banyak ini kenapa? Itulah. Dosa Orang banyak fitnah, ini kenapa dosa mereka? hujat, Yang menghadiri dosa sidang. menyalahkan Yesus, seperti Juma, Salah dosanya ente. Juma menyalahkan Salah Yesus, ente. dosa Juma Salah. menyalahkan Anda menjadikan, melakukan satu dosa Juma kebohongan. menyalahkan bahwa Yesus Tuhan, dosa Juma Yesus tidak Ente disalibkan. melakukan kebohongan. Nah, inilah Ente melakukan kebohongan. Dengarkan saya. Dengarkan orang saya. Farisi. Ya, kita dengarkan dulu Dengarkan dia. saya. Saudara gelapkan, dengarkan. Ente di dalam Al-Quran disebut sebagai golongan iblis yang suka menyesatkan manusia. Pilatus mengatakan dengan sangat jelas, Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus sang gubernur? Pilatus memang mengetahui bahwa orang banyak ini mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena dosa waris, kucluk. Iya, memang karena dengki. Di situ dikatakan potonos. Potonos itu dengki, benci, iri, sirik terhadap Yesus. Maka mereka Itulah berusaha dosa yang kemudian diwariskan. Lah, Juma. dosa diwariskan ini muncul dari mana? Dosa diwariskan juga ke Juma, dosa iri. dosa warisan dengki, itu dari mana? Dosa fitnah. Itu yang diwariskan kepada Juma. Dosa waris ini ilmu dari mana? Lah, kan itu fitnahmu. Karena kau memfitnah Yesus, Dosa kami waris ini menyembah dari mana? Yudas, itulah fitnahmu. Oh, jadi maksudmu kamu gini. salibkan Yesus. kamu jadi salibkan maksud Yesus saudara kedua gini. kali, Juma Juma. panik. Jadi maksud saudara Kamu gini. salibkan Yesus kedua kali. Nggak pernah si Juma ini menang sama saya. Karena saya itu orang cerdas. Kalah terus dia sama saya, Dia mah. cuma pintar balik gitu. Oke, nggak apa-apa. Bagian Ini ngomongnya ketawanya tuh, si Dewa Bapak. ini. Ngomongnya Saya bagian tuh. kembali ke tema. Saya kembali ke tema. Anda tadi mengatakan bahwa keledai berserah diri kepada Bileam, betul? Betul? Anda bertanya seperti itu kan? Atul. Betul. Al-Quran menarasikan begini. Al-Quran dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indalladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Keledai Bileam lebih beriman daripada orang-orang kafir.
kan kata Bayangkan, sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Ya, nggak dibilang Allah. Saya belum selesai. Kalau Al-Quran sudah menarasikan bahwa orang kafir lebih hina daripada keledai, memang betul. Keledai saja bisa berserah diri kepada tuannya. Ente manusia dikasih akal, tidak berserah kepada Tuhan, malah berserah kepada Romawi untuk menyembah Yudas. Sampai sini paham? Saya Sampai jawab sini paham? itu keledai kedua, Juma sampai sini keledai paham? kedua. Siapa yang berserah diri sama Sampai Romawi? di sini paham? Saya Dengerin dulu jawab Kristen. dulu Sampai di sini keledai paham? kedua Juma. Kalau Yang berserah kalian diri tidak Yesus. berserah diri Apa? kepada Udah diam, Bintang. Kalau kalian tidak berserah diri kepada Romawi, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yudas? Jawab. Jawab saya. Jawab. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yudas? Keledai kedua. Jawab dulu. Juma. Jawab Keledai dulu. kedua adalah Yahudi tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yudas. Keledai kedua Indonesia tidak pernah mengajarkan waktu menyembah keledai Yudas. diminta Yesus Tapi dibawa. Roma Vatikan Yesus mengajarkan meminta kalian keledai menyembah dibawa, lalu Yudas. keledai itu berserah. Oke, paham ya? Jadi keledai berserah diri. Keledai saja berserah diri kepada tuannya. Kalian diciptakan oleh Tuhan malah berserah diri kepada Vatikan, menyembah Yudas. Paham? Oke ya. Nah, kembali kepada tema. Sabar. Meminta keledai Juma. Sabar. Waktu Sabar Yesus dulu. minta Sabar keledai, dulu. Saudara, lalu keledai itu sabar dulu. berserah kepada Sabar. Yesus Juma. Sabar. Kita disaksikan Maka 1000 berserahnya orang. Keledai Kita disaksikan lebih bagus ribuan daripada orang. berserah keledai ini. Kita berserahnya Juma. disaksikan 1000 orang lebih. Berserah Anda keledai berdua, lebih dengarkan bagus saya. berserah keledainya Juma. Dengarkan saya. Anda berdua mengatakan sepakat Yesus tidak memiliki dosa. Lalu kemudian saya tanya kepada kalian berdua. Kalau Quranmu Yesus itu memiliki dosa enggak? Sabar. Apa sebabnya Yesus disalibkan? Apa alasan saudara? Yang satu mengatakan dosa Suma. Lalu mengatakan lagi dosa orang-orang yang menyalibkan dia. Tak ada alasan itu, Bung. Oke? Tolong kita jujur terhadap kebenaran. Yesus disalibkan satu karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu dulu. Dalil. Oke, baik, Masya Allah. Diam, saya bacakan dalilnya. Diam, saya bacakan dalilnya. Yohanes 11 nomor 45. Dengarkan ya, tenang ya. Diam aja ente. Tenang, Dengarkan. Tenang, pegangan. Berikan izin kepada saya 2 menit. Banyak orang Yahudi melihat Yesus melakukan mukjizat. Yohanes berapa? 11 ayat 45 sampai ayat 57. Tak singkatkan bacaannya. Orang-orang Yahudi banyak melihat mukjizat terhadap Yesus. Salah satu di antara mereka pergi ke orang Farisi menceritakan kemudian kepada imam-imam kepala. Itu bukan begitu. Sorry. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Waktu saya singkat ini bukan Dan sekolah yang minggu. menyaksikan jangan kau putar-putar, nggak boleh kau rubah-rubah. Cuma Anda bisa nahan 5 menit saya bacakan ini, Anda bisa tahan? Ini bukan Tapi sekolah jangan minggu ini. Ini kelas level tinggi nih. Oke. Jangan disalah-salahin lah, Jum. Oke, baik. Anda diam, kalau begitu Anda diam sambil Ya, urut-urut mata. Dengar. siap, Banyak siap. di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus buat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab orang ini membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, dalam kurung Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Satu, catat itu. Kemudian, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar. Imam besar ini maksudnya apa? Rabi-rabi Yahudi yang levelnya sudah terlalu tinggi. Yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita. Oke. Sabar dulu. Oh, ya. Anda katanya mau dibacakan. Untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tak ada dosa waris di sini. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Sabar dulu. Kan sampai data 57. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Ingat,
pada tahun itu baru muncul nubuat. Bukan mengais-ngais kitab Yesaya, mengais-ngais kitab Mazmur. Tapi imam besar orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, baru bikin nubuat hari itu juga. Apa nubuatannya? Tang. Dengarkan nubuatannya. Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga samar-samar, tapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu, dengarkan, mulai hari itu, dengarkan, mulai hari itu, dengarkan, mereka sepakat untuk, dengar, mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Satu, mereka takut orang Roma merampas tempat suci mereka. Dua, mereka takut Roma merampas bangsa mereka. Dua sebab. Ini adalah unsur politik dan ekonomi. Tidak ada unsur dosa waris. Mampus. Kristen Anda katakan tak ada pada saat itu. Jurus Kristen nggak masuk. Lalu lihat. Oke. Sabar. Saya dulu bintang ya. Sabar. Karena itu, karena hari itu, dengar. Karena hari itu mereka sepakat membunuh Yesus, maka sejak hari itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari Sitiku, daerah tempat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu Paskah kemudian orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari-cari Yesus. Sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus juga akan datang ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka menangkap Yesus. Ingat, pertanyaan saya, menurut tuan rumah, menurut pelaku, menurut eksekutor, apa yang menyebabkan mereka sepakat membunuh Yesus? Jawab pakai akal. Silakan. Oke, jawab, saya akan jawab. Yang pertama, mengapa mereka mau membunuh? Mereka takut, semua orang percaya termasuk orang Indonesia takut kalau percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Mulai gepeng, mulai pakai jurus setan, mulai pakai jurus setan. Kalau orang tidak, saya tidak izinkan Anda berdosa. Saya tidak izinkan Anda berdosa. Kenapa Anda mengatakan termasuk orang Indonesia? Kenapa Anda mengatakan termasuk orang Indonesia? Kenapa? Ada dalilnya di situ. Semua orang, semua bangsa. Nenekmu kiper, inilah kalian penyesat, penyembah aja. Inilah kalian. Bintang pajar buang aja, buang bintang pajar. Penipu, bintang pajar buang. Penipu agama dusta. Jelas sekali. Enggak boleh. Tidak boleh Anda berdusta di sini. Hal ini dikatakannya dari dirinya sendiri. Lalu saya baca ayat cuma. Dengarkan saya menjelaskan yang kamu baca nubuatnya. Saya baca lagi. Cuma nggak fair nih, nggak fair. Kamu jangan berbohong di sini, Bung. Kristen silakan, walaupun agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas pondasi kebohongan, depan kami jangan Anda mencoba-coba untuk berbohong. Nubuat, sabar. Nubuat yang dibuat tahun itu oleh Kayafas adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke? Supaya kemudian kata Kayafas, lebih baik satu orang mati Yesus untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu alasannya Kayafas ingin membunuh Yesus. Jangan kau tambah-tambah. Kristen belum ada pada saat itu. Jangan kau tambah-tambah ajaran Kristen masuk. Jangan. Nanti urusan Kristen itu urusan dengan saya ketika kita bahas Yudas. Pahami dulu. Ini internal Yahudi. Jangan kau campur adukkan dengan data-data Kristen kafir laknatullah itu. Jangan. Ini masih membahas tentang tragedi penyaliban. Kristen Anda akui belum ada pada saat itu. Jangan kau bawa-bawa ke Kristenanmu sekarang. Silakan. Yang jujur, Yesus disalibkan berdasarkan Kayafas. Apa alasannya? Jawab. Supaya mereka takut, jangan semua orang percaya. Itu yang pertama. Kalau semua ini termasuk orang Yahudi, termasuk orang Roma, mereka lebih takut lagi. Ayat yang ke-20, ayat 48, mereka takut orang Roma supaya tidak percaya. Yang ketiga, ayat yang ke-50, mereka takut insaf. Mereka takut insaf.
Bohong. Mereka takut banyak insaf datang kepada Yesus bertobat. Seperti Juma, takut Bohong. orang Nah, Indonesia kenapa kau insaf bawa saya? bertobat kepada Yesus. Kenapa kau Seperti bawa Juma. saya? Kenapa kau Makanya bawa dengar saya? dulu. Dikatakan ayat 50, dan kamu tidak insaf bahwa telah berguna bagimu jika satu orang mati. Justru di sinilah nubuat bahwa Yesus dinubuatkan mati oleh nabi tersebut. Kayafas tersebut. Hal itu dilaksanakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Lihat nih, imam besar Kayafas menubuatkan bahwa dia menubuat Yesus disalibkan, imam besar. Nah, kamu kenapa kamu disalibkan Islam untuk apa? Yesus tidak disalibkan? Disalibkan untuk apa? Nah, lihat, kenapa disalibkan? Supaya kamu insaf lewat penyaliban ini, Juma bertobat, supaya Juma diselamatkan memiliki hidup yang kekal. Orang Islam di Indonesia bertobat, supaya orang Islam di Indonesia percaya Yesus Tuhan. Insaf mereka, orang gila, orang Yahudi, orang Malaysia bertobat datang kepada Yesus. Orang Karena gila, Yesus orang gila. Monyet. Kau jangan menipu sini, nyet. Jangan Saya katakan kau monyet. Saya katakan kamu monyet karena kamu mengajarkan satu Tolonglah dewasa berdiskusi. Hei. Tolong dewasa berdiskusi. Oleh karena kematian Yesus. Tolong dewasa berdiskusi, Bung. Anda mewakili agama Anda. Selamat. Anda itu manusia, jangan seperti monyet Selamatkan, ente. supaya seluruh dunia diselamatkan. Jangan seperti monyet ente. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum layar jiun. Ente buta. Ini tulisannya. Hei, diam dulu, terangkan. Mana kau bawa orang Indonesia? Kau bawa orang Islam di sini, Bahlul. Ini Imam Kayafas mengatakan Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Siapa anak-anak Elohim ini? Bani Israel. Kok jadinya ke Bang Suma, jadinya ke Islam. Ini ajaran siapa sih? Kayak orang gila kau Supaya ini. cuma insaf. Orang Indonesia insaf karena kematian Yesus di kayu salib. Waduh, ada jadi nggak kalian oten semua harus cadangan dibawa? insaf. Turunkan ini, orang gila ini. Karena orang Roma, orang semua Dian orang ada nggak Yahudi. oten dibawa? Ini orang gila, orang por, orang gila. Inilah Siap, ya teman-teman. Gurunda. Inilah Siap, teman-teman. Gurunda. Kenapa Al-Quran itu selalu mengatakan kalian itu lebih hina dari hewan? Kenapa? Ini akibatnya nih. Al-Quran sudah menerangkan itu. Inna syarrat tawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak di atas muka bumi ini yang lebih hina lebih dari binatang adalah orang-orang kafir. Lebih hina lebih dari Wah, itu nggak boleh itu. Oh, ini Al-Quran saya. Kamu apa? Yesus bilang nggak boleh ngatain kafir. Oh, tidak bisa, Nah, tidak itu, bisa. makanya itu Dalilnya, bukan Allahnya Yesus itu. penyembah Yudas, Itu dengarkan. bukan Dengarkan. bukan Allahnya Yesus itu. Penyembah Yudas, Ya, itu dengarkan Allahnya penyembah dia. Yudas. Dengarkan penyembah Yudas, dengarkan. Saya belum masuk ke Yudas ya. Ini saya bertanya untuk yang kedua, pertanyaan kedua saya tadi. Anda sudah jujur mengakui Kristen tidak ada di sini. Sebelum adanya kekaisaran Romawi dan orang-orang Farisi menulis sebuah surat untuk Romawi Yunani, Kristen belum ada. Di Antioquia Kristen itu pertama ada. Ya, Ingat? Islam juga belum ada. Yes, Islam juga belum ada, betul. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Kenapa Quranmu menulis tentang penyaliban itu? Karena meluruskan fitnahan laknatullah orang-orang kafir terhadap Nabi Isa. Quranmu aja nggak tahu zaman apa dia. Jangan kau bahas Al-Quran dulu, wahai penyembah Yudas. Enggak, Ini dulu, kau zaman selesaikan apa dulu dulu? ini. Apa kata Penyembah Quran? Yudas. Ini juga diturunkan kalau dia nggak mau diam ini. Laknatullah turunkan dulu ya ini. Binatang-binatang ini diturunkan juga kalau dia nggak bisa diam. Gimana Kalau kau binatang-binatang ini tidak bisa diam. Dia nggak bisa diskusi. Kalau binatang Siap, dari siap. Dia nggak punya ilmu, Fajri dia saya nggak punya ilmu. turunkan. Kita membutuhkan edukasi Kristen-Kristen Siap, yang cerdas. Kalau masih ada Kristen yang bisa diselamatkan, naikkan. Kristen-Kristen laknatullah yang seperti tadi itu tidak kita butuhkan. Bayangkan aja coba. Ini Siap, dia sudah mengakui pertama, pada saat penyaliban Kristen tidak ada keterlibatan. Satu. Pada saat cerita-cerita tragedi penyaliban Kristen belum ada. Dia sudah akui di situ. Dia sudah akui. Yang kedua, dia sudah mengakui Yesus tidak ada dosa. Dua pengakuan dari saudara-saudara Kristen yang kita dengarkan, dua orang yang layaknya binatang tadi, kita sama-sama mendengarkan.
Saya memang keras demi untuk menyelamatkan orang Kristen yang awam. Di sini diterangkan, dia minta penjelasan, mana dalilnya kalau Yesus disalibkan secara internal Yahudi itu karena unsur politik, itu karena unsur ekonomi. Kita sudah tunjukkan kepada mereka. Tapi apa yang dia terangkan? Katanya Kayafas bernubuat untuk Islam. Katanya Kayafas bernubuat untuk Esuma. Katanya ini terjadi Pilatus menghukumi karena dosa-dosa waris mereka. Ini adalah penyesatan yang sangat nyata di depan kita. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia, mendurhakai Allah. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi kafir menolong setan agar durhaka kepada semakin durhaka kepada Tuhan. Ini dalilnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati Yesus untuk bangsa kita. Ini dibilangnya bangsa Indonesia lah, orang Malaysia lah. Ini kenapa orang Kristen kayak begini? Hah? Mereka tidak mau kemudian keluar dari cangkang kesesatan yang sudah nyata di depan mereka. Malah larinya ke Islam. Zuma, Iya. apa yang kamu tahu tentang Alkitab? Alkitab itu adalah tulisan wartawan. Bible maksud saya, Bible. Tulisan wartawan yang Yesus sendiri tidak pernah berkata. Itu Koran. Al-Quran itu bacaan yang berasal dari lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Apa yang Bible, kamu tahu? sedangkan Apa yang Bible, kamu tahu? Zuma. sedangkan ya saya jelaskan kepada saudara. Bible adalah tulisan-tulisan wartawan. Wartawan siapa? Nenekmu? Lukas, Bapak, Markus, mamamu? Matius, penulis Yohanes, penulis kitab Wahyu, penulis surat Filipi, Kaliki, Pararan, Sesat Kaluku, kamu. itu semua. Oke? Sesat kamu. Mari kita buktikan, boleh? Boleh, silakan. Oke, Kita baik, uji yuk. baik. Kita uji. Oke, Coba kamu baik. tanya. Oke, baik. Lukas 1. Enggak usah saya bertanya samamu, enggak usah. Saya tahu Kristen itu mana bisa menampung Bible. Enggak, munafikun. Kalau kamu tahu Alkitab, sebentar cuma. Sebentar. Dengerin dulu, penyembah zigzag. Yudas, diam. Kamu minta aku menjelaskan bahwa kitabmu adalah kitab wartawan. Diam. Sebelum saya pijak mulutmu pakai sendal jepit. Diam. Oke? Ayo, Diam. Dajjal. Diam, Dajjal. diam sebelum matamu kucolok pakai linggis. Diam. Dengarkan Lukas 1 nih. Theophilus yang mulia. Diam dulu, nyet. Aku bilang kau diam, kau tanya saya, kamu sebagai murid duduk yang cantik sebelum kamu kulempar penghapus. Diam. Kalau saya sudah minta kau bicara baru kau bicara. Ngerti kau? Ya, silakan. Lukas 1, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Saya tanya kepadamu, ini yang dilakukan Lukas, firman Tuhan, pewahyuan, atau angket seorang pewarta? Jawab. Jawab. Yang dalam Alkitab firman Tuhan semua. Kenapa? Ini firman Tuhan. Berarti Lukas sudah jadi Tuhan kau? Dia yang nulis, Ini Lukas sudah jadi Tuhan kamu? Kalau di Quran siapa yang nulis? Saya tanya kenapa jadi Al-Quran. Ini dulu, aku selesaikan ini. Saya kan bertanggungjawabkan. Saya bertanggungjawabkan bahwa kau tanya saya, Bible itu apa? Saya katakan itu adalah surat kabar. Ini buktinya. Ya koran kamu ya. Ini buktinya. Theophilus yang mulia. Tuhan. Ini firman siapa ini? Firman siapa ini? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita. Ini firman siapa? Saya nggak pernah dengar Theophilus lo, kamu nih gimana sih ngomong-ngomong itu? Coba kamu baca lagi. Theophilus yang mulia. Mana ada Theophilus? Lu jangan sesat. Cuma Zulkifli, kamu ketahuan kayak anak murid kamu ini, nggak ada ilmu. Lukas 1, Bang. Lukas 1 itu, Bang. Mana ada Theophilus, kawan? Mana ada Theophilus? Sabar aja. Itu, Bang. Ditampilkan dulu biar dia baca.
Oke, siap. Zuma ini kadang-kadang dia nipu. Ya, Nggak ada tampilin, aku tampilin. Baca Theophilus. Diam dulu. Aku tampilin ya. Diam dulu. Aku tampilin. Izin Gurunda menampilkan Yes, untuk nampol Gurunda. Waduh, kau tanya apa itu Bible? Dia mah bukan guru. Luar Dia Kalau mah ada sosok duit tahu. itu, woi kalau ada duit jangan beli babi, beli Bible dibaca. Iya, kebanyakan kita kebeli air kencing onta tahu. Kau tahu apa? Kita ngomong pelan-pelan aja, sabar. Bagus Ya, kita sabar, beli itu sabar. tuh datanya ya, baca. Kencing Sabar ya, onta. sabar. Sama racun ya, Sabar racun maut ya. Kencing onta nggak Ya, boleh. kencing sabar ya, onta Bung. sama racun mau nggak? Iya, kamu udah Oke, minum. Lukas. Air kencing onta udah minum ya? Dengerin Udah, baca. dengerin dulu ya, dengerin dulu. Alkitab Lu minum Sabda racun gimana? Lukas. Dengerin dulu, sabar. Lukas 1 ayat 1. Ini siapa? Zigzag, baca yang kencang. Suruh baca. Baca. Saya nggak kelihatan nih, nggak kelihatan. Kenapa? Baca. Siapa ini? Itu silakan kamu Theophilus apa baca. Bom? Theophilus itu siapa? Kacang bilus. Ya, Theophilus itu Kamu siapa? baca. Kau baca. Ini sesuai dengan yang Gurunda Zuma baca ini. Malu. Iya, itu kenapa? Ayat itu salahnya di mana? Loh, Tadi kok kau tadi bilang kamu nggak ada katakan salahnya Theophilus. karena ada nama Theophilus. Sekarang ada Theophilus, apa lagi? Mau lari kemana lagi, wahai penyembah Yudas? Siapa nyembah Yudas? Lu bilang diserupakan. Saya tanya, yang diserupakan siapa Zuma? Jangan lari kamu, jangan lari Zuma. Sebentar. Kamu jangan lari. Hari ini kamu terbuka semua. Oke. Tadi katanya soal Theophilus sudah saya Enggak, tampilkan. kamu bilang diserupakan di Quran kamu kan. Siapa yang diserupakan? Jadi Zuma? kamu sudah sadari, kita bahas itu nanti. Yang penting kamu sudah Siap, sadari Bang Andi. bahwa kitabmu itu wartawan. Itu surat kabar. Udah, kamu pahami dulu, kamu iyakan dulu, baru kita lanjut membahas tentang siapa yang diserupakan. Apakah kamu sudah menyadari selama 2000 tahun ternyata buku yang kamu genggam itu adalah surat kabar? Sadar atau tidak? Kalau kau sudah katakan, oh iya baru saya sadar ternyata kitab saya itu adalah surat kabar. Coba. Kamu penyesat Zuma, sebentar Zuma. Loh, kok Kamu akan mati dalam dosamu. Allahu Akbar. Keberadaan saya di sini bukan mau mengolok-ngolok, cuman karena level kamu itu masuk nyerocos. Mana ada Theophilus? Udah ditunjukkan, lu mau ngapain sekarang? Ya itu kan firman Tuhan, kenapa? Oke, kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan, sejak kapan Lukas menjadi Tuhan? Lukas itu bukan Tuhan. Lah, Lukas itu ini perkataan Lukas. Rasul. Ini Rasul itu kamu pembawian. katakan, kamu barusan Suruh. mengatakan itu firman Suruh Tuhan. artinya. Sedangkan ini adalah perkataan Lukas. Berarti kamu sudah menuhankan Lukas. Nggak sadar dia barusan mengatakan itu firman Tuhan. Oh, Lukas sudah Tuhan rupanya, menggantikan Yudas. Sakit. Makanya jangan menyembah Yudas. Jadi di sini jelas sekali wartawan ini menyusun berita, Bung, untuk seorang kaisar bernama Theophilus. Jadi ini bukan untuk Kristen ini. Kitab Lukas ini untuk seseorang yang bernama Theophilus, bukan untuk ente. Jawab ya. Sebentar saya jawab. Apa? Sebentar. Oke. Apa? Kita ngomong tenang-tenang aja, nggak usah Iya. Ini di sini ada kata, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus. Kamu taunya Theophilus doang di Alkitab. Kalau kamu tahu Alkitab, sebentar. Kamu baca nggak Injil itu dari awal sampai akhir? Kamu baca nggak? Jangan kau bawa. Kamu baca nggak? Nggak apa-apa, kamu jawab. Nggak usah di silent. Saya tanya kamu. Kamu pernah baca nggak Perjanjian Baru itu? Mute itu banyak mah. Khususnya Injil dari awal sampai. Mute total tadi. Buka minyak banyak mah. Gurunda kemute Gurunda. Kemute. Gurunda. Monitor Gurunda. Iya. Paulus Dia lagi kau ini bangkitkan dari kubur pun tidak bisa melawan saya untuk bahas Bible. Paham ya? Dengarkan saya baik-baik. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semula, aku Lukas, Tuhannya Zigzag, mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus, supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini Salahnya? surat kabar untuk Theophilus saja.
Salahnya di mana? Ayat itu salahnya di mana, Zuma? Ini Theophilus menerima surat kabar dari Tuhanmu Lukas untuk dirinya sendiri. Paham sampai situ? Belum Iya, juga. tapi Lukas bukan Tuhan. Kenapa kamu Tadi kau samain Lukas sama mengatakan Tuhan? ini firman Tuhan. Tadi orang semua mendengarkan di sini kau mengatakan ini firman Tuhan kan? Iya, dia dapatnya dari Tuhan Yesus firman-firman itu. Ya kan? Orang goblok ketawa tuh. Kubacakan samamu. Kubacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula menjadi saksi firman Tuhan. Karena itu aku telah menyelidiki. Ini dia selidiki, kucluk. Saksi firman Tuhan, PA. Ya Zuma, Allah, ya jawab. Karim. Jawab. Itu Ini- saksi firman Tuhan. Dengar. Ini Tuhanmu Lukas menerima hasil cerita-cerita ini dari penyelidikan atau langsung dari Yesus? Jawab. Ini surat kabar yang dikasih ke Theophilus Dia kan udah adalah bilang dari hasil firman Tuhan. penyelidikan. Loh, ini hasil penyelidikan atau firman Tuhan? Ya kan dia udah bilang dari firman Tuhan, kamu jawab. Kamu tadi. Saya Coba tanya terusin. saya tanya Berikutnya. samamu. Ini penyelidikan dia atau ini firman Tuhan? Dia kan udah bilang dari firman Tuhan. Iya, Kamu dari ini firman gobloknya Tuhan nggak- di mana? nggak- Dari Waduh. pelayan firman. Hei, jangan kau putar-putar kitabmu sendiri. Ini sudah surat kabar, nanti robek dia. Ini tidak dikatakan firman Tuhan, dia katakan pelayan firman. Bang Suma dilawan. Karena itu setelah aku menyelidiki. Jul. Kalau menyelidiki itu apa maksudnya? Wartawan, hartawan, atau bom-bom? Jawab. Jul, kamu mau kayak Agustan ya? Nggak percaya sama Alkitab, kentur Alkitab dalam sebulan saya mati nggak dia bilang. Agustan kau bawa ke sini, sedangkan bukan kitab suci aja dia perlakukan begitu, dia kena. Apalagi Kena, kalau kan? memperlakukan kitab suci. Nah, kamu ngaku kan sekarang kitab suci kan? Nah, apalagi kitab suci, wartawan aja, Kamu ngaku kan? surat kabar aja, kalau didurhaka itu nggak beda. boleh. Ini nggak bisa Dengar, sama dengar, beda dengar. orang ini. Surat Bentar. kabar aja, kalau Nggak punya ilmu diperlakukan dia ini. tidak baik, itu nggak boleh. Apalagi kitab suci. Ayat aja. Nah, sekarang kamu jangan kemana-mana, Ini wartawanmu mengatakan menyelidiki peristiwa. Lalu setelah menyelidiki, dihadiahkan. Sabar. Yang greeting belakangan, gantian. Biar greeting sudah 2 tadi kan, ini yang ketiga. Yang keempat sabar. Aku menyelidiki peristiwa. Kalau ada seseorang menyelidiki peristiwa, itu apa namanya? Jawab saya. Jawab Itu dari saya. firman Tuhan, perikop berikutnya itu. Kamu jangan panggil, kamu jangan potong-potong, jangan comot-comot. Makanya kamu comot-comot. Yesus diutus Allah. Yesus itu hanya utusan. Kamu nggak tahu di ayat berikutnya itu akulah dia. Kamu nggak kasih tahu ya sama-sama umatmu ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa, segala sesuatu yang diselidiki, Bung, kadang benar, kadang salah, kadang error, kadang akurat. Sekarang kalau Anda bercerita ini firman Tuhan, kalau firman Tuhan, nabi mana yang melakukan penyelidikan terhadap firman Tuhan? Musa menyelidiki firman Tuhan, error. Yeremia menyelidiki firman Tuhan, error. Daniel, error. Ini kamu nggak percaya? Lukas menyelidiki. Ini kau katakan firman Tuhan. Hasil penyelidikan itu bukan firman Tuhan. Hasil penyelidikan yang dinarasikan oleh pewarta itu namanya surat kabar. Di Al-Maidah 68 kamu nggak baca? Nggak usah kau bawa ke kitab suci. Ini aja surat kabar kayak gini kau nggak paham. Kenapa bawa ke Al-Maidah? Apa hubungannya? Al-Quran itu kitab suci. Ini dulu surat kabar aja Jangan kamu nggak di-mute. paham. Jangan di-mute. Surat kabar aja kamu tidak paham, boro-boro ke kitab suci. Ini dulu surat kabarmu dulu kau Ahli selesaikan. kitab. Anda kan Jangan di-mute, bertanya. agak. Anda yang bertanya, wahai Bang Suma, guru yang baik, apa yang engkau ketahui tentang Bible? Saya jawab, Bible itu adalah surat kabar. Anda marah, saya buktikan, tak kasih tunjuk. Ini buktinya kalau ini adalah pewarta. Lukas ini pewarta, mewartakan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Ini bukan firman Tuhan. Ente ngotot, itu firman Tuhan. Berarti ente menuhankan Lukas. Zul.
Allahu Akbar, Masya Allah. Zul, saya nggak bisa ngomong Zul. Kalian takut ya? Jangan takut. Kita debat aja. Ya ini sudah depan. Kamu udah kena. Ini sudah 100-0 ini. Gimana kita saya ngomongnya kalau di mute kayak gini? Kamu baca di surat Al-Maidah 68. Hai ahli Ya, kitab, kamu coba tidak kamu ingin bacakan, agama sedikit pun. Coba kamu bacakan. Kalau kamu coba. tidak Coba. menegakkan Taurat dan Coba. Injil tuh, gimana tuh? Oke, baik. Gimana tuh? Oke, baik. Ente seakan-akan mengatakan bahwasanya Taurat dan Injil itu adalah yang kamu pegang. Betul? Betul? Betul dong. Oke. Betul. Baik, baik. Kalau Anda mengatakan Taurat yang Anda pegang itu, saya mau tanya. Apa haknya orang Kristen Roma, Kristen pertama-tama yang nyembah Yudas, mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama ini? Ada legalitas? Tunjukkan ke saya. Agama Samawi itu kan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Saya Zul. tahu, Kamu ini bukan PA. agama Romawi. Samawi iya, agama Romawi beda. Abrahamik. Kristen Gimana bukan dia kamu Abrahamik. ambil? Kristen bukan Itu kan versi Abrahamik. kamu, Jul. Versi PA. Dengarkan versi- saya dulu. Dengarkan saya dulu. Kamu di mute karena kamu tidak menjawab pertanyaan. Dengarkan saya. Apa legalitas yang dipegang oleh Vatikan sampai mengambil kitab Septuaginta, terjemahan dari kitabnya orang Yahudi? Tunjukkan ke saya. Saya jawab ya. Iya, Oke. iya. Kalau alur kitab suci itu Alkitab itu kan ada Taurat, Zabur, Injil kalau di kami kan. Kalau Iya. belum ada Quran waktu itu, belum ada Quran kan terakhir, Iya, 600 tahun iya. setelah Injil kan. Iya. Nah, gimana kami nggak ngambil Taurat dan Injil? Ngambil Taurat dan Zabur Iya. atau Mazmur yang disebut Iya, mereka. ini yang saya tanya, apa legalitasnya kok orang Roma Vatikan mengambil kitabnya Yahudi? Itu yang saya tanya. Quran juga ada Taurat, ada Zabur, Saya ada Injil. tanya, apa legalitasnya Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi? Jawab. Ya itu saya jawab, Zul. Kamu ini kok nggak ngerti-ngerti? Kamu udah Apa saya jawab. jawabannya? Apa jawabannya? Di dalam kitab suci itu kan Taurat, Zabur, Injil harus Ya ada tahu, itu. ya tahu. Yang saya tanya, apa korelasinya kok Abrahamik. orang Abrahamik. Yahudi ngambil kitabnya orang Vatikan kok ngambil kitabnya orang Yahudi? Nah, sekarang saya tanya balik, kenapa Quran ngambil Taurat, Zabur dan Di Injil? mana Al-Quran mengambil Taurat? Oh, berarti kamu sejarah-sejarah sejarah Musa? Kamu pernah tidak lihat Al-Quran ditumpuk satu clipping dengan kitabnya Yahudi Perjanjian Lama? Pernah nggak lihat? Kena kan? Jadi saudara-saudara Kristen, dengarkan baik-baik. Tidak ada legalitas dari para nabi Perjanjian Lama itu untuk digunakan oleh Roma. Gak ada. Itu hanya menggenapi nubuatan Kejadian 49 nomor 27. Benyamin kadia, apa ayahku Yakub? Keturunanmu Benyamin kelak akan menjadi seperti serigala, mencuri pada malam hari, membagikan rampasan curiannya pada siang hari. Siapa yang mengaku keturunan Benyamin? Paulus mengambil dan merampas Taurat lalu membagikannya kepada orang Roma dan Yunani. Itu nubuatannya. Tapi legalitas standingnya, tidak ada kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang diperuntukkan kepada non-Yahudi selain orang-orang non-Yahudi yang menjadi budak atau orang asing yang mereka beli dengan uang atau orang asing yang hidup di tengah-tengah mayoritas Bani Israel. Pahami itu. Jadi kalian tidak punya hak menggunakan kitabnya orang Yahudi. Mungkin saudaraku Akhi Abraham mau bicara, silakan. Saya cuman kasih dalilnya ya. Sebentar Bang Ben, Kemarin 33 nomor 4. Bang Ben, sebentar. Saya sapa dulu bentar ya. Ini saya pastikan dulu Kristen apa Islam ya. Bang Edo Kristen apa Islam Bang? Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya Islam, Bang. Oh iya, ada yang mau disampaikan sebelum turun Bang? Dari dulu pengen duduk sama Bang Zuma nih. Oh iya, Masya Allah. Ada Iya, yang mau salam disampaikan kenal, Bang Bang sebelum Edo. turun? Iya, Assalamualaikum Pak Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, Bang ya. Tetap Insya Allah, tetap amin. dikokohkan kedudukannya. Amin. Bersama dengan guru-guru kita di sini. Oke Bang Edo. Begitu saja atau ada yang lain Bang Edo? Ya, Silakan. nggak ada. Oke, terima kasih Bang Edo. Saya izin turunkan untuk memberikan kesempatan teman-teman yang lain untuk masuk ya. Oh iya, Ben baik. Afram dulu, Baik, ulangan terima kasih Bang 33 Edo. dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih dalilnya ya. Ya, Pertama silakan. dari Akhi. Torah.
Dari Devarim 33 nomor 4 atau Ulangan 33 nomor 4 jelas di situ. Torah itu untuk jemaat Yakub. Masya Allah. Pegang. Terus dari Quran Al-Isra ayat 2. Torah itu adalah petunjuk untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Romawi. Bro, kawan-kawan yang di Rom. Dua ayat dari Quran dan dari Torah sama-sama Keselamatan yang tadinya jadi untuk hanya Israel, kalian ya. dulu bro, sekarang terbuka kepada. Sabar dulu, saudara Raja. Belum Habis itu selesai saudara ngomong ya. kok dipotong. Silakan Akhi bin Afram. Lanjut Bang Ben. Lanjut Bang Ben. Dua kitab mengatakan bahwa Torah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Romawi, bukan untuk Bani Yunani. Tepuk tangan dong. Terima kasih, lanjut. Masya Allah. Mantap. Insya Allah. Ya, silakan. Oke, sudah Bang Ben, kita sapa dulu. Bang Pawang ini Muslim atau Kristen Bang? Ganti topinya Bang Ardiansyah. Taurat itu untuk bani siapa? Enggak apa-apa, Akhi, enggak apa-apa. Bang Handi, enggak apa-apa. Biar mereka sadar. Kita Bang Pawang Muslim. Itu bisa disisipkan itu nanti. Oh ya. Siap. Islam Ardiansyah. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum turun Bang Pawang? Ini ada dua Kristen Gurunda, Raja Man ini sama Last Child ini Kristen Gurunda. Saya hanya menyimak ya. Siap. Saya hanya menyimak ya. Moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Amin ya Allah. Ya nggak apa-apa, saya diturunin nggak apa-apa. Terima kasih Bang Pawang. Mohon maaf ya. Semangat. Yuk, assalamualaikum Bang Pawang. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Gurunda, ada dua Kristen. Saya nggak disapa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah, astagfirullahaladzim sampai lupa. Aduh, guru saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu ya Allah. Mohon maaf Ustaz, aduh lupa sampean. Enggak nyadar aku. Oke. Lanjut, Bang Raja sama Bang Lascal ini Kristen Gurunda. Silakan. Ya, silakan Saudara Raja, apa yang Anda ingin tanggapi tadi? Saya katakan Anda penyembah Yudas, bantah itu Bang. Silakan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, jadi keselamatan yang tadinya hanya untuk Israel sekarang terbuka untuk dunia. Dalilnya mana? Lukas 16 ayat 16, lalu Yohanes 10 1 sampai 15. Itu dasarnya. Lalu Yesus Kristus begitu dia mau naik ke surga, dia sudah perintahkan, ajarkanlah semua apa yang telah kuperintahkan kepadamu ke setiap orang, termasuk kalian yang ada di Rom. Iya, begitu baik. bro. Jadi kita orang Kristen bukan orang bodoh. Baik. Orang Kristen bukan orang-orang seperti yang kalian anggap. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada Saudara Raja ya. Apakah surat-surat yang Anda sebutkan tadi itu sudah ada pada saat penyaliban? Jadi begini, Alkitab itu Pertanyaan saya, boleh saya ulang? Apakah surat-surat tadi yang ditulis wartawan tadi itu? Ada susunannya. Sabar dulu Bang. Apakah surat-surat yang ditulis pewarta Siapa tadi wartawan? ini? Jangan sebut wartawan dong. Loh, dia yang memberikan cerita-cerita, Kalau cuma kisah-kisah. menghina, saya juga bisa menghina. Loh, ini dulu kitab Anda sebelum disebut. Quran itu ditulis oleh siapa? Coba. Sabar dulu. Jawab dulu. Sabar dulu. Yang saya tanya kepada saudara. Kitabmu itu ditulis siapa? Coba. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Saya tanya jawab. Jawab. Dengarkan saya dulu. Saya tidak mau dengar. Dengarkan saya Quranmu dulu. itu siapa penulis? Oke, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dituliskan oleh orang-orang yang diperintahkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Rasulullah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menuliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah huzu Quran min arba'ah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah sendiri yang memerintahkan itu. Oke? Al-Qur'an menyebut dirinya, Rasulullah menyebut Al-Qur'an, Al-Qur'an menyebut Rasulullah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Al-Quran menyebut dirinya, Rasulullah menyebut Al-Quran, Al-Quran menyebut Rasulullah. Klop. Sekarang adakah Yesus menyebut nama Lukas? Adakah Yesus menyebut nama Paulus? Adakah Yesus menyebut kitab Yohanes? Adakah Yesus menyebut kitab Matius? Tak ada. Kalau tidak ada, berarti itu hasil penyelidikan yang muncul belakangan. Maka muncul pertanyaan, pada saat penyaliban, apakah buku-buku ini yang ditulis oleh pewarta sudah tertulis? Belum. Kan belum. Maka jangan Anda menutup keadaan yang sesungguhnya dengan surat-surat pewarta. Jangan. Makanya saya katakan, apa latar belakang terjadinya penyaliban? Boleh, kalau Anda ingin membahas agama Anda, oh penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Penyaliban itu terjadi karena hukum Taurat adalah kutuk. Boleh, itu kalau di gereja. Ini sekarang kita ingin mencari akar kebenaran. Apakah buku-buku yang Anda pakai untuk menutupi penyaliban itu menjadi sesuatu yang benar? Ada setelah, ada pada saat kejadian? Tidak ada. Yesus pernah membacanya? Tidak juga. Orang-orang Yahudi pada saat itu ada membacanya buku-buku itu? Tidak juga. Berarti dorong dulu buku itu. Jangan Anda pakai di sini. Pakai di internal Anda aja untuk membodohi sesama Anda. Di sini nggak bisa. Kita harus bercerita tentang keadaan penyaliban berdasarkan keadaan pada masa itu. Kitab apa yang ada pada saat itu? Kitab Perjanjian Lama. Apa kitab yang biasa dibacakan oleh Yesus ketika dia hari Sabat masuk ke sinagoga? Apa yang dibaca? Kitab Perjanjian Lama. Anda Yesus membaca Perjanjian Baru? Tidak ada. Kalau begitu, singkirkan dulu buku-buku wartawan tersebut ketika ingin menceritakan satu kebenaran fakta yang terjadi. Jangan bawa surat kabar, bawa berita yang akurat. Apa tuh akuratnya? Amsal, Yeremia, Mazmur, Ulangan. Itu yang kita bawa. Karena itu yang menceritakan keadaan pada masa itu. Bukan perjanjian baru yang nempel kemudian dalam keadaan yang tidak ngerti apapun. Oh itu adalah teriak pada siang hari, Eli, 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 lama sekali. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu hanya cocokologi yang muncul kemudian atas hasil upaya cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Jadi Anda diam dulu. Kalau hanya membahas kitab saudara itu nanti di internal Anda. Ini sekarang yang menjadi permasalahan adalah apa sebabnya Yesus ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Apakah unsur dosa waris? Kalau ada karena unsur dosa waris, mana dalilnya? Di Perjanjian Lama. Jangan Anda tunjukkan dalilnya di Perjanjian Baru, kan lucu. Oke. Kalau karena dosa waris, mana dalilnya di Perjanjian Lama? Kalau karena untuk menghapuskan kutuk hukum Taurat, mana dalilnya di Perjanjian Lama? Harus yang sudah tertulis, jangan yang baru akan dikarang. Oke? Nah sekarang ente berdua, saudara-saudara saya yang saya kasihi, pembasmi kebenaran dan juga Raja Guguk. Sekarang saya tanya kepada saudara, berdasarkan yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis, yang sudah tertulis, apa sebabnya rupanya oknum ini, jangan sebut nama, oknum ini mau disalibkan di atas tiang palang? Jawab. Diam dulu Raja Guguk. Foto saya foto Syekh Imran Hussein ya, bukan foto orang lain. Itu yang pertama. Apa sebabnya? Lihat di Ali Imran ayat 54 Juma. Ya kamu buka deh. Ya, kenapa lari ke Al-Quran? Apakah sudah ada Al-Quran di situ? Apakah Al-Quran sudah ada pada saat ingin disalibkan si oknum ini? Ada. Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Ini penjelasan yang belakangan, Bung. Muncul belakangan. Yang kita inginkan pada masa itu. Apa sebabnya pada masa itu oknum ini ingin disalibkan? Ali Imran. Tak ada Ali Imran di situ. Wahai Ferdinand, jidat yang lebar seperti bukan Bandara Sultan Hasanuddin. Ferdinand, penipu yang mengaku bisa Ibrani, bisa Yunani, tapi ternyata nggak bisa sama sekali. Ya udah. Ferdinand, saya tanya sama Ferdinand si jidat lebar seperti Bandara Hasanuddin. Saya tanya samamu,
Apa sebab yang melatar belakangi oknum yang ingin disalibkan oleh Yahudi pada saat itu? Apa yang melatar belakangi? Jangan kau bawa kitab wartawan, jangan kau bawa kitab suci Al-Quran. Bawa kitab yang ada pada masa itu. Tragedi pada masa itu harus dibahas dengan kitab yang ada pada saat itu dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jangan kau bawa Romawi Yunani di sini. Silakan. Ya sudah, kamu diam dulu dong. Ya, nanti saya tanya, kamu jawab. Ya, Al-Quran itu menjelaskan. Ferdinand, si jidat lebar sampai belakang. Aku tidak tanya yang itu, yang saya tanya apa sebabnya orang Yahudi ingin menyalibkan oknum yang ada di atas tiang salib yang Anda sembah itu. Itu pertanyaannya. Al-Quran belum ada pada saat itu, Ferdinand. Jawab. Jangan takut. Loh, kita bisa bahas Al-Quran kapanpun dan ayat manapun kita bisa bahas. Ini masalahnya membahas tentang oknum yang disalib ini, itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran pada saat itu. Sebabnya ingin disalibkan itu apa? Kamu matahari terbit dari barat lagi kamu bilang. Ferdinand, si jidat lebar sampai belakang. Udah turunkan, Dinda turunkan. Turunkan. Monyet ini diturunkan. Saya kenal beliau penghujat dari sejak dulu. Si Ferdinand manusia yang alisnya, alis kirinya panjangnya 2 jengkal. Itu diturunkan, enggak pakai di sini. Dia biasa nelpon saya sampai 3 jam 4 jam dah habis-habis, tapi ilmu enggak ada. Ya, silakan Saudara Raja, apa sebabnya oknum di atas tiang salib ini disalibkan pada saat itu? Apakah karena dosa? Itu tidak mungkin, karena itu ajaran Kristen belum ada. Apakah karena Taurat itu hukuman Taurat itu kutuk? Itu nggak ada, karena itu ajaran muncul dibuat-buat oleh gereja Kristen. Sekarang kita dudukkan persoalan yang sesungguhnya. Apa sebabnya kemudian orang Yahudi ingin menyalibkan orang tersebut? Silakan. Iya, tunggu. Jangan hanya kitab sucinya orang yang kau bahas-bahas. Kitabku juga saya harus bahas. Iya, Al-Quran meluruskan. Sekarang saya tanya, kenapa kau bertanya? Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu yang kau sudah jawab dulu pertanyaannya itu loh. Apa sebabnya Yahudi mau menyalib Yesus? Itu dulu. Jawab, Bang. Aku kan minta naik ini. Aku pandai apa biar? Apa sebabnya orang Yahudi menyalibkan oknum yang ada di atas tiang salib yang kamu tuhankan hari ini selama 2000 tahun? Jangan kau bawa kitabmu, jangan kau bawa Al-Quran, karena Al-Quran muncul belakangan, kitabmu muncul belakangan. Kita bahas secara internal apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang melatar belakangi kemudian oknum ini disalibkan di atas tiang salib. Apakah karena dosa waris? Kalau iya, mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Apakah karena kutuk hukum Taurat? Kalau iya, mana dalilnya dalam kitabnya orang Yahudi? Tapi kalau bukan karena itu, lalu karena apa? Saya kasih clue. Orang-orang pada saat itu menyalibkan oknum ini dikarenakan adanya keadaan atau kondisi ketakutan mereka terhadap Romawi yang mengancam akan merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel, Yerusalem, ketika mereka kemudian tidak membayar pajak kepada orang Roma. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin kurang orang membayar pajak. Dengan demikian, imam kepala mahkamah agama orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang berkongkol pada saat itu semakin takut akan orang Roma bila mana mereka merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka, disebabkan orang-orang Yahudi lebih banyak percaya kepada Yesus sehingga mereka tidak bayar pajak. Giliran saya bicara jangan di-mute ya, Bro. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekarang Giliran saya bicara jangan di-mute ya. Iya. Sekarang dengarkan pertanyaan saya. Sebelum saya jawab, dengarkan pertanyaan saya. Tadi di awal saya udah bilang. Dengarkan pertanyaan saya. Apa sebabnya kemudian orang-orang pada masa itu ingin menyalibkan Yesus? Jawab. Kalau ngerti bahasa Indonesia dijawab, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia muter.
Buka mute-nya Raja. Konten kelasannya kayak gini semua ya. Ditanya W, dijawab C. Jadinya WC ini. Nggak jelas ini bener. Malah melarikan ke dalam Al-Quran. Karena kalau menjawab jujur hancur. Ya ditanya W. Kenapa mendadak pingsan Raja? Ya, sebentar teman-teman, aku sapa dulu ya. Siapa tahu beliau juga Kristen. Pak Untung, selamat sore. Pak Untung? Nggak Baik, beruntung Pak. kau. Baik, kurang beruntung sepertinya Pak. Izin menurunkan ya Pak Untung, boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih Pak Untung. Sama-sama. Oke. Kurang beruntung dia. Lanjut, silakan Gurunda. Ya, silakan Saudara Dia Raja. pedagang. Saudara Raja silakan. Saya katakan bahwa saya menghargai iman saudara. Iman Kristen mengatakan penyaliban itu karena dosa waris. Oke. Iman Kristen mengatakan penyaliban itu untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Oke. Iman Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Oke, itu iman Kristen. Tapi yang kita bahas ini bukan iman Kristen. Yang kita bahas ini latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Kalau dari Al-Quran, karena mereka dengki, karena mereka ingkar terhadap kenabian Isa. Kalau di dalam perjanjian lama, karena apa? Coba jawab, silakan. Kalau dia bisa jawab jujur, saya berhenti buang air besar kalau lagi nggak ingin. Raja, silakan Pak Raja. Pak Raja, dibuka Raja, mic-nya. Raja, Raja. Gitu dong. Kalian jangan kayak keong racun di situ kalau lagi ngomong agak ya intelek lah. Jawab Pak. Jawab pertanyaan Guru Zuma, Pak. Jawab. Jadi gini, keselamatan yang sudah diberikan kepada Israel sekarang terbuka kepada dunia. Nggak ada hubungannya Karena ini. keselamatan itu datangnya dari Yahudi. Ini nggak ada hubungannya. Begitu, ngomong apa sih? Nah, saya sudah jelaskan. Ngomong apa? Ini bahas tentang 3 ayat 15. Ini ngomong apa? Itu saya mau jelasin. Kejadian 3 ayat 15. Tadi kan Juma kan bilang true. Kejadian 3 ayat 15 itu sudah Injil itu, sudah berita keselamatan. Lalu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53. Mati meja. Sudah ditambah dengan kejadian pada waktu itu. Begitu bro. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk Israel saja. Sekarang termasuk kalian yang ada di Rom. Yang bahas keselamatan Sekarang siapa sih? persoalannya kalian saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ngomong keselamatan siapa? Pertanyaannya itu Bang, pertanyaannya loh, apa sebabnya Yahudi ingin menyalib dan membunuh Yesus? Itu Pak, bukan keselamatan. Ini Anda ini punya kuping nggak sih? Lama-lama ini saya lempar gelas ini, tetangga saya nih. Ditanya apa, jawabnya apa? Ada yang putus otak saraf otaknya kali ya, nggak nyambung kalau ditanya. Ya ini mungkin Bro Admin bisa bantuin jawab, Bro Admin. Selamat siang Pak Suki, Bang Andi. Selamat siang Bro Admin. Ya, siang juga. Iya, silakan Bro Admin, barangkali mau membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Gurunda Zuma, silakan. Pertanyaannya itu yang di tulisan itu 2000 tahun penyembah. Bukan, yang barusan ini loh. Barusan masuk. Apa sebabnya orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, Bang? Kalau orang Yahudi kan dia hanya korban hasutan ya. Inisiatif pertamanya kan imam-imam Farisi itu yang mereka cemburu lah kalau bahasa mudanya terhadap
Yesus ini. Cemburu. Karena Yesus ini ternyata bisa melakukan banyak mujizat. Berasal dari situ membuat imam-imam Farisi itu tidak suka dan merencanakan hal yang buruk begitu. Kalau orang-orang Yahudi membiarkan kemudian mujizat itu terjadi dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, apa kekhawatiran orang Yahudi pada masa itu? Ya, mereka menjadi pengikut Yesus sudah. Bukan takut negaranya dirampas oleh orang Roma. Bukan. Memang kondisi waktu itu kan posisinya berada di bawah pemerintahan Romawi. Dan sedang menanti Mesias yang harapannya memberi kemerdekaan lepas daripada Romawi. Tetapi selain itu juga imam-imam Farisi dan Yahudi kan juga punya peran mereka sebagai orang yang nomor satu dari sisi keagamaan kan juga terancam dengan adanya Kristus ini. Iya, tapi dalilnya jelas mengatakan mereka takut, khawatir bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma ketika orang makin banyak percaya kepada Yesus. Itu dalilnya jelas kok. Iya. Ya, artinya rencana pembunuhan terhadap Yesus dengan adanya propaganda makar yang mereka buat, tipu daya yang mereka buat, kesaksian palsu yang mereka buat, itu disebabkan karena unsur politik. Takut bangsa dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Tak ada indikasi sedikit pun karena unsur kekristenan, seperti dosa waris, kutuk hukum Taurat, sengat maut, jalan keselamatan, darah Yesus, daging Yesus. Itu tak ada unsur itu, tak ada sama sekali. Unsur-unsur yang muncul dari Kristen itu dibuat-buat belakangan. Nah, ini data ini. Yohanes 11 ini adalah saksi kunci. Alasan Yesus itu dibunuh itu apa? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Oleh karena itu, mulai hari ini kita bersepakat kemudian membunuh Yesus. Ini dalil. Sejak itu kemudian setelah Yesus tahu bahwa dia akan dibunuh, Yohanes 11:54, karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar melaporkannya, agar mereka dapat menangkap Yesus dan dapat membunuh Yesus. Jadi keadaannya adalah pada saat kita ingin meneliti secara akurat penyaliban terhadap orang suci ini terjadi disebabkan oleh karena mereka iri, dengki, cemburu, sirik terhadap Yesus dan takut akan bangsa mereka dirampas oleh orang Roma dan Yunani. Sehingga kesimpulannya adalah penyaliban ini terjadi dilatar belakangi oleh unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan, sama sekali nggak ada. Kristen muncul kemudian membuat cerita-cerita yang muncul belakangan dijadikan sebagai sandaran dogma dan doktrin. Dosa waris, darah Yesus, jalan keselamatan dan seterusnya. Lah ada hubungannya dengan penyaliban? Tidak ada. Makanya karena Kristen tak terlibat di situ, maka poin menakar keadaan ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ketika kemudian mereka berkongko-kongko, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, orang-orang Yahudi bersepakat melakukan mufakat penyaliban pembunuhan terhadap Yesus dengan cara tipu muslihat, dengan cara pengkhianatan, dengan cara kefasikan, dengan cara yang tidak baik, kesaksian palsu, dengki, iri dan seterusnya. Apakah Tuhan tinggal diam melihat keadaan tersebut? Apakah Tuhan
Elohim membiarkan hambanya yang dikasihi teraniaya seperti yang diinginkan oleh orang Kristen? Tidak.